Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna Sulehawati, NPM 1804040053, kelas A dari jurusan Ekonomi Syariah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan guna untuk memenuhi tugas UAS manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Hermanita SEMM. Langsung saja saya akan membahas bab 6 mengenai sistem informasi pemasaran. Informasi pemasaran adalah sistem pemimpinan perusahaan selalu dihadapkan kepada masalah pengambilan keputusan dan penentuan polisi dan strategi dari kegiatan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan. Arti dan peranan informasi pemasaran. Sebenarnya ada 3 alat memimpin, yaitu informasi, alat untuk mengolah dan menganalisis informasi, dan model yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, kita melihat bahwa informasi merupakan hal yang penting dalam memimpin perusahaan, karena informasi sebagai input bagi pengolahan dan penganalisaan untuk mengambil keputusan. Informasi adalah keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Ruang lingkup informasi pemasaran. Pada perusahaan yang masih kecil dan bersifat perusahaan lokal, pejabat pimpinannya dapat berhubungan dan memperoleh informasi langsung dari tangan pertama, yaitu pembeli dan distributor atau dealer. Keluhan dari para pemimpin tentang informasi. Yang pertama, terlalu banyak informasi pemasaran yang kurang tepat macam atau jenisnya. Kedua, tidak banyak informasi pemasaran yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, informasi pemasaran yang ada tersebar di seluruh perusahaan, dan ini biasanya membutuhkan suatu usaha yang besar untuk menempatkan fakta tersebut sesederhana mungkin. Yang keempat, informasi pemasaran yang penting kadang-kadang ditahan oleh bawahan. Jika bawahan itu yakin bahwa informasi ini akan mencerminkan hal yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi penilaian hasil prestasinya. Berikutnya adalah pengertian dan konsep sistem informasi pemasaran. Sebagai besar informasi yang dibutuhkan dalam bidang pemasaran bersumber dari pasar seperti konsumen atau pembeli, saingan harga, dan distribusi. Sistem informasi pemasaran didefinisikan sebagai suatu susunan yang kait-mengait secara rumit atau kompleks dari orang-orang, mesin-mesin, dan prosedur yang direncanakan untuk menghasilkan aliran yang tersusun dalam informasi yang tepat dan telah dikumpulkan baik dari sumber-sumber yang berada di dalam maupun di luar perusahaan untuk pengambilan keputusan dalam bidang pertanggungjawaban tertentu dari manajemen pemasaran. Berikutnya yang saya akan bahas adalah bab 7, pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran adalah atau ruang lingkup pengendalian pemasaran. Yang pertama, seorang manajer pemasaran dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran di bidang pemasaran bertanggung jawab atas yang pertama, pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan organisasi bidang pemasaran. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pemasaran. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut membutuhkan kemampuan untuk menganalisis
informasi dalam rangka menilai, mengecek, dan memonitor hasil prestasi yang telah dicapai, yang sering disebut sebagai pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran dilakukan terhadap volume penjualan usaha atau kegiatan pemasaran, efisiensi dan rentabilitas pemasaran. Berdasarkan apa yang dikendalikan, maka lingkup pengendalian pemasaran mencangkup pengendalian efektivitas program pemasaran, kedua pengendalian strategis pemasaran, ketiga pengendalian keuntungan atau rentabilitas usaha pemasaran, ketiga pengendalian efisiensi pemasaran. Sistem pengandalian pemasaran. Syarat-syarat pengandalian adalah: pertama, adanya penentuan target atau objektif yang jelas sehingga semua aktivitas atau usaha diarahkan untuk pencapaian target atau objek tersebut. Kedua, target atau objektif berupa jumlah unit yang dijual, volume atau omset perjualan, tingkat keuntungan yang akan dicapai, perluasan daerah atau penguasaan pasar. Kedua, adanya penentuan standar yang digunakan. Ketiga, adanya pembagian atau penentuan tugas. Yang keempat, pelaksanaannya hendaklah secara teratur, yaitu secara berkala seperti bulanan, agar dengan program yang teratur dapat diikuti letak penyimpanannya. Selanjutnya saya akan membahas bab 8 mengenai audit pemasaran. Audit pemasaran yaitu setiap pimpinan puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam kebijakannya dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan. Staf yang memeriksa disebut auditor perusahaan. Audit berbeda dengan pengendalian. Definisi audit adalah kegiatan memeriksa dan menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analitis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. 5 jenis audit yaitu: yang pertama audit keuangan, yang kedua adalah itu 5 jenis audit yaitu: 1 audit keuangan yaitu penganalisaan dan penilaian sistem akuntansi dan sistem laporan keuangan suatu perusahaan. Apakah menurut pendapat auditor sudah cukup baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang secara umum diterima serta diterapkan secara konsekuen. Falsafah manajemen pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan organisasi. Yang pertama, konsep produksi. Falsafah yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan, dan manajemen sebaliknya memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Kedua, konsep produk. Gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Yang ketiga, konsep penjualan. Gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan. Keempat, konsep pemasaran. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang bab 9 tentang meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2004, segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal keputusan, karakteristik,
atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu dan untuk menjangkaunya. Pasar yang tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisiensi dan lebih mudah dikelola karena cenderung memberikan respon yang homogen terhadap suatu stimuli. Variabel-variabel segmentasi pasar, Kotler dan Armstrong pada tahun 2004. Segmentasi geografis, bangsa, negara, daerah, kota, lingkungan. 2. Segmentasi demografis, umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, pendapatan, jumlah pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan, generasi, dan kebangsaan. 3. Segmentasi psikografis, kelas sosial, gaya hidup, dan karakter pribadi. Terus segmentasi perilaku, pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Dan rangsangan informasi yang datang lebih meningkat dan meningkatkan kesadaran konsumen, yaitu menimbulkan minat untuk mengetahui lebih lanjut. Secara singkat, tahapan proses kesadaran tersebut di atas adalah 1. Tahap kesadaran, tahap menaruh minat, tahap keinginan untuk memiliki, tahap tindakan pembelian. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah usaha-usaha pemasaran yang logis untuk pencapaian suatu tujuan pada lingkungan pemasaran tertentu. Tujuan-tujuan pemasaran yang umum adalah profitabilitas, pertumbuhan penjualan, pengembangan market share, pemimpin pasar, produktivitas, mempertahankan pasar, dan sebagainya. Itulah hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga ilmu yang saya berikan bisa menambah wawasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.